Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Putri Amanda dengan NIM 2014200024 yang mendapatkan kuis 2A. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan mekanisme kegiatan reksadana dalam bentuk perorangan dan sebutkan produk-produknya. Mekanisme kegiatan reksadana dalam bentuk perseroan. Reksadana perseroan dapat berbentuk perseroan terbuka atau perseroan tertutup. Reksadana perseroan biasanya berbentuk PT, sehingga harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dana yang disetorkan oleh pihak investor kepada pihak reksadana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena itu berbentuk PT, maka karakteristik utama reksadana perseroan adalah berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum ada pada PT itu sendiri, melalui direksi. Apabila seorang investor ingin menarik dananya pada reksadana perseroan tertutup, maka dapat menjual kembali sahamnya kepada reksadana. Sedangkan reksadana perseroan terbuka, saham dapat dijual kembali melalui bank kusodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh manajer investasi. Adapun produk-produk reksadana yang pertama, reksadana pasar uang. Ini menjadi pilihan yang tepat bagi para pemula karena minimnya risiko yang didapatkan, akan tetapi keuntungan yang ditawarkan terbilang cukup besar. Reksadana yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana ini dikenal dengan memberikan return yang cukup besar di atas reksadana pasar uang karena minim resiko yang didapatkan. Yang ketiga, reksadana campuran. Umumnya reksadana ini direkomendasikan untuk investor yang memiliki karakteristik moderat karena jenis reksadana ini memiliki resiko yang cukup tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham. Jenis reksadana ini sangat cocok untuk investor yang agresif dengan high risk dan high return yang menjadi karakternya. Keuntungan dan resiko yang didapatkan sama-sama besar. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan obligasi syariah dengan konvensional. Obligasi dalam dunia keuangan diartikan sebagai surat pernyataan utang. Obligasi sendiri merupakan surat utang berjangka menengah maupun berjangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji pihak yang menerbitkan sahamnya untuk membayar imbalan yang berupa bunga pada periode tertentu. Dan untuk melunasi utang pokok pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang membeli obligasi tersebut. Pada dasarnya, bentuk obligasi ini hanya berbentuk sebuah kertas, namun memiliki nilai yang sangat berharga. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan seorang investor terhadap aset yang ia miliki. Dan dalam menjalankannya, obligasi syariah menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Obligasi konvensional merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal yang diikuti adanya bunga ataupun hasil terhadap investor dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Fungsi obligasi itu sendiri yaitu sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang yang relatif murah.